Presiden Prabowo mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan. Momen seru gajah hingga kadal Afrika ikut upacara HUT ke-80 RI di Bali. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial sedang diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junior. Pemirsa, kita ke informasi utama. Momen hikmat tercipta di Istana Merdeka pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Minggu 17 Agustus. Presiden RI Prabowo Subianto mencium bendera merah putih sebelum diserahkan kepada pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Gestur itu dilakukan dengan penuh hormat sebelum sang saka merah putih dikibarkan di langit ibu kota. Lapor pengibaran sang merah putih siap. Laksanakan. Simbol penghormatan itu pun menjadi sorotan menghadirkan nuansa baru dalam tradisi kenegaraan. Usai menerima bendera dari Presiden, Paskibraka menyerahkannya kepada pengibar. Adalah Farel Arganta Irawan, siswa SMA Hekskop Indonesia TB Simatupang asal DKI Jakarta yang dipercaya untuk mengibarkan bendera. Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Kehadiran Farel di barisan utama menjadi simbol semangat pemuda kota metropolitan yang ikut menjaga kehormatan bangsa. Upacara kali ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya duduk tidak jauh dari posisi Prabowo, menyaksikan jalannya pengibaran bendera bersama para tamu undangan. Ketika merah putih perlahan naik ke puncak tiang, seluruh hadirin berdiri tegak, lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema, diikuti sikap hormat dari ribuan pasang mata yang hadir. Sang merah putih, hormat, senjata! Perang! Setelah prosesi selesai, ratusan burung merpati putih dilepaskan di area Istana Merdeka diikuti seruan para tamu undangan. Burung-burung itu terbang beriringan di langit Jakarta, menambah kesyahduan peringatan kemerdekaan sekaligus melambangkan harapan akan perdamaian dan persatuan bangsa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung teks proklamasi pada upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Momen ini dinilai membawa nuansa berbeda dalam perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta. Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-8. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembacaan teks proklamasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam upacara peringatan HUT ke-80 RI merupakan yang pertama kalinya. Perayaan kemerdekaan tahun ini dinilai membawa nuansa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam upacara detik-detik proklamasi yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sebagai inspektur upacara. Momen bersejarah tersebut ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Presiden, menggantikan kebiasaan sebelumnya yang umumnya dibacakan oleh Ketua MPR. Sufmi Dasko menilai pelaksanaan upacara tahun ini memberikan warna khas melalui tampilan kekuatan alutsista serta kekompakan TNI Polri. Selain itu, berbagai penampilan seni dan budaya juga turut memeriahkan rangkaian peringatan HUT kemerdekaan. Ya kan kalau inspektur upacara memang biasa baca proklamasi, tapi ini baru pertama kali memang Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun 80 kemerdekaan. Keputusan Presiden Prabowo untuk membaca langsung teks proklamasi dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan makna kemerdekaan. Masyarakat pun menyaksikan langsung momen bersejarah yang belum pernah terjadi dalam upacara HUT RI sebelumnya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai nota keuangan. Sufmi Dasko optimis dengan kerjasama yang baik antar legislatif, eksekutif, dan rakyat. Maka program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat dapat dijalankan dengan efektif. Lewat pidato kepresidenan Prabowo Subianto terkait nota keuangan, Dasko percaya dengan kerjasama yang baik antar legislatif, eksekutif, dan rakyat. Maka program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat dapat dijalankan dengan efektif. Dasko mengatakan DPR berkomitmen untuk mengawal dan memantau program-program pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. Dasko berharap dengan kerjasama yang baik program pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan negara. Ya, kalau kita lihat nota keuangan yang disampaikan Presiden, itu kita optimis dengan kerjasama yang baik antara legislatif, eksekutif, dan tentunya rakyat. Kita akan sama-sama mengawal dan memantau program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alkogalu, Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, komunitas ojek online Gojek memeriahkan momen bersejarah dengan mengadakan konvoi ojek online terbesar di Indonesia. Sebanyak 2.025 mitra driver Gojek berhasil memecahkan rekor muri sebagai konvoi pengemudi ojek online terbanyak yang pernah diadakan di tanah air. Ini harapannya. Salah satu driver Gojek, Husni, mengungkapkan bahwa acara bersejarah yang berhasil memecahkan rekor muri ini sangat menyenangkan dan membanggakan. Konvoi ini juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para driver Gojek. Husni berharap bahwa Gojek dapat terus memberikan apresiasi kepada mitranya untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudinya. Acara ini menjadi salah satu kegiatan yang meriah dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi harapannya buat negara, dari Gojek buat negara atau ya dari Gojek buat negara, kita ngarepin ya ada peningkatan untuk kerjasamanya dari pemerintah ya, ada sumbangsinya dari pemerintah buat Gojek sendiri, sehingga nanti bisa dikebawanya untuk kemitranya bisa ada peningkatan untuk kesejahteraan tersebut. Dari Jakarta, Natasha Alkoteovan di Berita Nasional TV. Business and Professional Women BPW Indonesia siap menggelar International Forum 2025 pada 20 Agustus di Jakarta. Forum bergengsi ini mengangkat tema Women Bridging Nation and Driving Sustainable Future dengan subtema Embracing Artificial Intelligence and Green Business Transformation. Pertama tentunya sebagai afiliasi resmi BPW Internasional sejak berdiri pada 2022, BPW Indonesia hadir untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di berbagai sektor strategis. Organisasi ini berfokus pada pemberdayaan lintas profesi, generasi, dan dunia usaha dengan menekankan pentingnya transformasi menuju masa depan yang hijau, digital, dan inklusif. Forum internasional ini dirancang menjadi ruang strategis bagi perempuan pemimpin, pengusaha, dan profesional dari berbagai negara untuk membangun jejaring kolaboratif. Agenda utamanya menegaskan peran perempuan dalam advokasi kesetaraan gender, mendorong adopsi kecerdasan buatan atau AI, serta mempercepat transformasi menuju bisnis ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, BPW Indonesia menargetkan sejumlah capaian penting, antara lain memperkuat eksistensi organisasi di level nasional dan internasional, meningkatkan konektivitas antar perempuan pemimpin dan pelaku usaha, menghadirkan sinergi strategis lintas negara serta lintas sektor, memperluas adopsi AI dan green business di kalangan profesional perempuan, dan menyumbangkan kontribusi nyata bagi pencapaian Sustainable Development Goals. Ya, arti merdeka itu adalah bagi perempuan bukan sekedar bebas dari keterbatasan, keterbelengguan, tetapi juga kita dapat memiliki kesempatan yang sama berkembang, berinovasi, mengekspresikan, berkolaborasi, bahwa perempuan Indonesia dapat lebih
berdaya, berpengaruh, dan berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dengan semangat inovasi, pemberdayaan, dan kolaborasi, forum ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masa depan yang lebih hijau, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Gada Agung, Berita Nasional TV. W, strong and dignity. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, upacara bendera memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di salah satu kebun binatang di Gianyar, Bali berlangsung berbeda. Tak hanya melibatkan para staf karyawan, sejumlah satwa koleksi kebun binatang tersebut mulai dari gajah, kadal Afrika hingga burung kakatua alba juga mengikuti seluruh rangkaian upacara pengibaran bendera. Pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di salah satu kebun binatang di Gianyar, Bali. 4 ekor gajah dipandu oleh pawangnya memasuki area upacara bendera. Keempat gajah Sumatera yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun tersebut selanjutnya berbaris dengan rapi di area upacara dan berdiri sejajar dengan peserta upacara lainnya. Ketika berlangsung pengibaran bendera dan lagu Indonesia Raya berkumandang, para satwa ini tampak tenang bahkan ikut memberi hormat dengan mengangkat salah satu kakinya hingga bendera merah putih berkibar di ujung tiang. Selain gajah, upacara bendera juga melibatkan kadal Afrika dan seekor burung kakatua alba. Agar tetap anteng dan tenang selama mengikuti upacara bendera, sesekali pawang memberikan makan. Para pawang juga sudah memberikan pelatihan khusus kepada gajah, kadal Afrika hingga burung kakatua alba, agar satwa tersebut tetap tenang meski di tengah keramaian. Satwa kan pada sehat-sehat juga. Bu, itu kesulitan nggak Bu bikin satwa-satwa ini tenang selama mengikuti upacara bendera ini, cukup kesulitan nggak ini? Satwa-satwa mereka kan ada sifat masing-masing juga ya. Dengan tim kita Bali Safari kan ada semacam keeper dan trainer, dan mereka sudah di-prepare ya, training ya, seperti training untuk gajah-gajah kita juga. Ya, jadi sudah dilatih dengan baik dan kalau di dalam kondisi sehat mereka bisa behave juga. Dilibatkannya satwa pada perayaan Hari Kemerdekaan sekaligus mengajak masyarakat agar bangga sebagai bangsa Indonesia serta aktif berpartisipasi dalam menjaga keindahan alam dan kelestarian satwa untuk generasi mendatang. Dari Gianyar, Bali, tim liputan Berita Nasional TV melaporkan. Beragam kegiatan digelar meramaikan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Selain diperiahkan berbagai perlombaan masyarakat di Denpasar, Bali, juga mengadakan pawai obor dengan mengelilingi desa. Selain menjadi sarana menjalin kebersamaan di antara sesama warga, kegiatan ini bertujuan agar terus menyalakan semangat persatuan dan kesatuan. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Sanur, Kota Denpasar, Bali berlangsung semarak. Malam perayaan dipenuhi cahaya obor yang dibawa oleh ribuan anak-anak hingga orang dewasa sebagai simbol persatuan serta semangat yang terus menyala. Peserta pawai obor menempuh jarak sekitar 5 km dengan mengelilingi jalanan utama di Desa Sanur. Tidak ketinggalan puluhan bendera merah putih dalam berbagai ukuran juga ikut memeriahkan pawai tersebut. Sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan, peserta pawai larut dalam kegembiraan menyambut peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Selain menumbuhkan nasionalisme, kegiatan ini juga untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, sehingga generasi mendatang lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk bersifat seperti api, dalam arti semangat, dan 17 ini menjadi motor untuk menjadi momentumnya. Jadi kami ingin pun mewariskan ke generasi ini nasionalisme atau pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai dengan semangat oleh para pahlawan, oleh para pendiri-pendiri desa ini, lalu ke anak-anak. Nah, jadi ini adalah menyalurkan spirit, menyalurkan semangat api yang nanti kunjung padam. Seperti itu. Untuk menanamkan rasa nasionalisme dan dari dini kan kita harus mendidik mereka untuk cinta tanah air seperti itu.
Selain pawai obor untuk menyemarakan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Sanur, juga digelar upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih, serta parade budaya dan berbagai lomba tradisional dengan melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Suasana perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di kawasan Monas dan sekitarnya berlangsung meriah. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati lokasi untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara dan kegiatan negaraan yang berlangsung di sekitar Istana Merdeka, Jakarta. Di tengah keramaian dan semangat nasionalisme yang membuncah, kehadiran pasukan berkuda Turangga Polri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, pasukan berkuda juga menciptakan suasana yang lebih humanis dan bersahabat di tengah perayaan nasional tersebut. Sebanyak 14 ekor kuda dari Satuan Polsatwa Turangga dikerahkan Polri dalam pengamanan kali ini. Kehadiran mereka kerap menjadi perhatian publik, bahkan beberapa warga tampak mengabadikan momen tersebut melalui foto dan video. Kehadiran pasukan Turangga di tengah masyarakat menjadi simbol bahwa pengamanan tidak harus bersifat represif, tetapi bisa dilakukan secara persuasif dan penuh keakraban. Polri sebagai apresiasi partisipasi aktif masyarakat yang merayakan HUT RI ke-80 dengan tertib dan aman. Polri menghimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan pelanggaran hukum, dan selalu mengikuti arahan petugas demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia disambut meriah seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali warga negara asing yang kebetulan berlibur di Bali. Bertempat di kawasan Pantai Kuta, Badung, Bali, para wisatawan mancanegara berbaur dengan masyarakat lokal, mengikuti berbagai lomba tradisional khas 17-an. Seperti apa keseruan wisatawan mancanegara ikut lomba 17-an? Berikut liputannya. Remember your color, guys. We are looking for the balls. Yeah. Beragam lomba tradisional khas 17-an sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun seperti apa jadinya jika peserta lombanya adalah para wisatawan mancanegara yang sedang berlibur di Bali? Di kawasan Pantai Kuta Badung, Bali, puluhan wisatawan asing dari berbagai negara berbaur dengan warga lokal untuk bisa ambil bagian dalam lomba 17-an. Meski awalnya tampak kesulitan, para turis ini tetap terlihat antusias dan sangat menikmati jalannya lomba. Seperti yang terlihat pada lomba memindahkan gelas menggunakan balon, wisatawan mancanegara awalnya cukup kesulitan meniup balon hingga kewalahan untuk memindahkan gelas ke tempat yang telah ditentukan. Setelah dicoba berulang kali, para turis tersebut akhirnya mampu meniup balon hingga akhirnya bisa berlari memindahkan gelas. Pada lomba lari karung, dua orang wisatawan asal Italia juga tidak mau ketinggalan saat beradu cepat dengan warga lokal. I think it's really important to experience different cultures and to celebrate where you are. Make a big deal of the people of Indonesia. They've been so kind to me, it's only right to be kind to them. This is first time? Yes, first time. Are you happy? Pardon? Are you happy? I'm very happy. It's very hard not to be happy here. Wisatawan asing sengaja dilibatkan pada berbagai perlombaan khas 17-an sekaligus untuk menggaungkan dan menggelorakan semangat Hari Proklamasi Kemerdekaan di Republik Indonesia ke seluruh dunia. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Freedom's Jazz Festival kembali hadir merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang khas lewat musik jazz yang merdeka, ekspresif, dan penuh makna. Memasuki tahun ke-10, festival ini kian meneguhkan diri sebagai tonggak penting dalam ekosistem jazz tanah air. Dari band-band jazz, Freedom's Jazz Festival dibangun di atas nilai kebebasan berekspresi dan improvisasi. Sejak awal festival ini konsisten hadir setiap 1 hingga 17 Agustus di Icon Studio Live, Jakarta. Hanya sempat jeda saat pandemi COVID-19. Konsistensi tersebut menjadikan FJF bukan sekedar pertunjukan, melainkan gerakan budaya. Festival ini menjadi wadah pembibitan talenta baru melalui audisi. Musisi dari berbagai daerah berkesempatan tampil di studio live, direkam secara profesional dan mendapatkan portofolio untuk mendukung karir mereka.
Banyak nama besar jazz Indonesia berawal dari panggung FJF sebelum menapaki pentas yang lebih luas. Di balik festival ini berdiri Indonesia Jazz Movement, sebuah inisiatif yang mendorong terbentuknya ekosistem jazz yang tangguh di Indonesia. IJM berperan sebagai pusat komunitas, ruang edukasi sejarah dan keterampilan jazz, sekaligus jembatan kolaborasi lintas generasi. Meski demikian, perjalanan FJF tidak tanpa tantangan. Minimnya dukungan kapital dan exposure media nasional menjadi hambatan, namun dukungan publik termasuk RRI sebagai kanal promosi terus menguatkan langkah festival ini. Sejak FJF 15 hingga FJF 25, panggung ini melahirkan karya dan kolaborasi musisi seperti Nial, Juliarso, Bari Likumahua, Indro Harjo Dikoro, Rega Dauna, hingga talenta muda seperti Nadine Adriana dan Michael Adanda. Beberapa di antaranya kini menembus panggung internasional membawa semangat jazz Indonesia ke ranah global. Lebih dari sekedar agenda tahunan, Freedom's Jazz Festival menjadi gerakan yang menyemai, merawat, dan menyuarakan masa depan jazz Indonesia. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.